Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ini pertemuan pertama kita ya pada semester ganjil untuk pelajaran matematika kelas 11. Sebelumnya, saya meminta maaf. Seharusnya pembelajaran kita ini dilakukan secara offline. Tetapi karena saya sedang ada kepentingan, jadi kita mengadakan pembelajarannya secara online. Untuk materi pertemuan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai fungsi inverse dan komposisi. Nah, pastinya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan dengan judul ini karena mungkin kalian pernah belajar pas waktu SMP dan pas kelas 10 juga kemarin kalian kan belajar ini. Pastilah masih ada inget lah dikit ya, nggak terlalu lupa kayaknya. Nah, sebelum kita membahas fungsi, sebaiknya kita mengetahui dulu tentang relasi. Kenapa kita harus membahas relasi? Karena pada relasi ini adalah mencakup seluruhnya dari fungsi. Nah, kita ketahui dulu artinya bahwa relasi adalah hubungan antara anggota-anggota dari dua himpunan. Contohnya, setiap pemain bola di tim MU memiliki nomor punggung masing-masing. Ronaldo memiliki nomor punggung 7. Hubungan ini biasanya dijelaskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan diagram kartesius. Nah, misalnya untuk contoh relasi ini, kita mempunyai dua himpunan. Himpunan A dan B misalnya. Nah, misalnya di sini ada A, B. Di sini 1, 2. Nah, ini adalah yang namanya disebut relasi. Paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya kita membahas tentang fungsi. Nah, kita ketahui dulu dari segi pengertiannya, yaitu fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan ke satu anggota di himpunan yang lain. Fungsi adalah relasi yang lebih spesifik. Fungsi bisa dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan y. Nah, kalian harus diingat bahwa fungsi ini rumusnya adalah fx sama dengan y. Harus digarisbawahi ya. Di mana f ini merupakan fungsi dan x merupakan variabel masukan atau input dan y adalah variabel keluaran atau output. Oke, kita dapat memahami konsep ini dengan membayangkan fungsi sebagai mesin. Contohnya di sini ada analog fungsi mesin, ada masukan dan diproses oleh fungsi, lalu outputnya mengeluarkan ada keluaran. Nah, jelaslah kalian dapat simpulkan bahwa ada relasi yang merupakan fungsi dan ada yang bukan merupakan fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya, misalnya di sini ada contoh fx sama dengan 5x ditambah 1. Untuk x-nya sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus untuk x-nya ketiga, jadi kita ganti f dikali 3 sama dengan F3 sama dengan 5 dikali X-nya ganti sama 3. Dikali 3 ditambah 1. Jadi F3-nya sama dengan 16. Nah, untuk masukan ini, untuk X-nya yaitu disebut masukan. Nah, dan yang merupakan fungsinya yaitu yang 5X ditambah 1. Nah, dan yang untuk keluarannya yaitu F3 sama dengan 3. F3 sama dengan 16. Dengan 16. Sampai sini paham? Selanjutnya ada fungsi dan bukan fungsi. Nah, di sini ada gambar
Relasi ini merupakan cangkupan dari seluruh fungsi, sedangkan fungsi ini hanya bagian dari relasi. Nah, itu ya kalian harus diingat. Selanjutnya ada contoh, ada 3 contoh diagram panah. Nah, ini ada yang merupakan relasi fungsi dan ada juga yang bukan merupakan relasi fungsi. Nah, untuk yang A, dia adalah relasi fungsi. Kenapa? Karena pada himpunan X, dia semuanya memiliki pasangan. Untuk yang contoh B, ini juga adalah relasi fungsi karena himpunan X, dia mempunyai satu pasangan kepada anggota X. Nah, untuk yang contoh ketiga, kenapa ini bukan merupakan relasi, bukan fungsi? Karena pada himpunan anggota X, dia mempunyai 2 pasangan pada anggota Y. Nah, ini gak boleh ya. Kalau misalnya yang Y-nya mempunyai 2 pasangan pada anggota X itu boleh. Tapi kalau misalnya yang anggota X-nya dia mempunyai 2 pasangan pada anggota Y, nah itu yang tidak boleh dah. Yang itu juga bukan disebut fungsi. Gimana? Paham nggak? Oke, di sini saya akan menyajikan 2 contoh relasi dalam diagram kartesius. Yang satu lagi ada di slide berikutnya. Dan kita harus menentukan apakah ini merupakan fungsi atau bukan fungsi. Nah, diminta tuliskan juga pasangan berurutan dari setiap titik. Nah, kita coba perhatikan yang di sebelah kanan. Nah, di sini X-nya yaitu ada negatif 2. Nah, ini X-nya ya. Nah, bentar. Nah, ini untuk yang X negatif 2. Dan untuk Y-nya yaitu 5. Nah, kita tuliskan negatif 2,5. Ini pasangan berurutan yang ke-1. Yang kedua, yaitu ada negatif 1 untuk X-nya dan yang Y-nya ada 5. Kita tuliskan negatif 1,5. Untuk yang di sebelah kirinya, ini ada 1 untuk X dan ada 4 untuk Y. Kita tuliskan X-nya 1, Y-nya 4. Nah, ada juga ini X-nya 1, Y-nya 5. X-nya 1,5. Nah, ini X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 4. Yang satu lagi, X-nya 3 dan Y-nya 3. Berarti kita tuliskan X-nya 3 dan Y-nya 3. Nah, setelah kalian mengurutkan pasangan ini, nah kalian klarifikasi apakah ini merupakan fungsi atau bukan fungsi. Ingat, kalau fungsi itu di mana si himpunan X-nya dia enggak mempunyai 2 pasangan. Sedangkan ini kita perhatikan pada 1,5 dan 1,4. Nah, ini dia untuk X-nya memiliki 2 pasangan antara 4 dan 5. Berarti ini merupakan bukan fungsi. Bukan fungsi. Paham? Nah, di sini ada satu lagi contoh gambar. Kita tuliskan dulu pasangan berurutannya. Di mana untuk X-nya 1, Y-nya 3. Kita tuliskan X-nya 1, Y-nya 3. Selanjutnya X-nya 2, Y-nya 3. Berarti 2,3. Selanjutnya X-nya 3, Y-nya 4. Kita tuliskan 3,4. Nah, untuk yang terakhir X-nya 4, Y-nya 4. Kita tuliskan 4,4. Selanjutnya kita klarifikasi apakah ini merupakan fungsi atau bukan fungsi. Kita lihat pada himpunan X-nya apakah dia ada yang memiliki 2 pasangan atau enggak. Nah, di sini untuk X-nya dia aman, dia hanya memiliki satu pasangan. Berarti ini disebut sebagai fungsi. Gimana? Paham nggak?
Seperti yang kalian ketahui bahwa relasi sering juga ditampilkan dalam bentuk grafik. Kalian menentukan relasi semacam ini merupakan fungsi atau bukan dengan menggunakan tes garis vertikal. Tahu kan garis vertikal, yaitu yang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah yang gini. Nah, caranya yaitu cukup menggeser garis vertikal dari kiri ke kanan atau sebaliknya dan melewati garis relasi. Apabila garis vertikal tersebut memotong grafik di dua atau lebih titik yang berbeda, maka relasi tersebut bukanlah fungsi. Kita perhatikan gambar A. Di sini terdapat grafik dari relasi dengan persamaan X sama dengan Y kuadrat dengan menggunakan tes garis vertikal. Dapat dilihat bahwa X sama dengan 2, garis vertikal memotong garis pada dua titik yang berbeda. Nah, coba kita uji, kalau misalnya titiknya di garis lurus di Y ini, secara vertikal, terus kita geser ke sebelah kanan, nah, maka ini dalam gambar ini dia hanya akan melewati satu titik ini, yaitu negatif 1 ke 1. Nah, kalau misalnya kita geser ke sebelah kiri ini, maka garis yang melalui gambar A ini dia akan melewati dua titik. Sedangkan pada grafik yang merupakan fungsi, dia hanya melewati satu garis. Nah, ini titiknya di sini dan di bawah melewati garisnya. Nah, pada gambar ini yaitu dia bukan merupakan suatu fungsi karena pada grafiknya dia memotong dua titik yang berbeda. Selanjutnya pada gambar B kita perhatikan jika suatu garis vertikalnya ada di Y ini, terus kita geser ke sebelah kanan, maka dia akan hanya memotong satu titik pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya kalau kita gambar atau geser ke sebelah kiri, maka dia juga akan memotong satu titik pada gambar tersebut. Nah, untuk contoh gambar B ini, dia merupakan relasi atau disebut suatu fungsi karena hanya memiliki karena dia hanya memotong grafik tepat pada satu titik saja. Coba kalian pahami betul-betul tentang gambar ini. Lalu kalau misalnya kalian belum paham, coba ulang lagi video ini. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat fungsi. Kalian pastilah udah familiar lah dengan sifat-sifat fungsi karena baru kemarin kita belajar tentang sifat-sifat fungsi. Nah, terdapat 3 sifat fungsi pada suatu relasi ini, ada onto atau subjektif, ada satu-satu atau injektif, dan yang ketiga ada korespondensi satu-satu atau yang disebut sebagai bijektif. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu sifat dari fungsi onto, di mana fungsi himpunan A ke himpunan B disebut fungsi onto atau subjektif apabila setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan di anggota A. Nah, di sini ada contohnya. Untuk fungsi onto ini yaitu himpunan B yang ini ya, yang ini dia harus memiliki pasangan ke anggota A. Meskipun misalnya anggota B ini dia mempunyai dua pasangan di anggota A. Asal pada anggota B ini harus terpenuhi semuanya dia memiliki pasangan. Untuk sifat yang kedua yaitu ada fungsi satu-satu atau sifat injektif, di mana yaitu fungsi himpunan A
ke himpunan B disebut fungsi satu-satu atau injektif apabila setiap anggota B mempunyai pasangan tepat satu saja pada anggota A. Nah, di sini ada contoh di mana pada himpunan B ini dia harus memiliki satu saja pasangan ke anggota A, gak boleh lebih dari satu. Meskipun pada anggota B ini juga dia bisa kosong atau ada satu yang gak memiliki pasangan, asal anggota yang lainnya dia memiliki satu pasangan ke anggota A. Sekian untuk materi pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.